Selamat datang di channel Gali Lagi. Kita akan membahas rumus MOD di Microsoft Excel. Rumus MOD intinya mencari nilai sisa dari pembagian. Misalnya, kita punya 3 data seperti ini, yang terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Sintaks rumus MOD yaitu number atau angka pembilang dan juga divisor ataupun angka penyebut. Mod 9,2 di sini maksudnya adalah apakah angka 9 habis dibagi 2? Bila iya, nilai sisanya adalah 0. Dan bila tidak, berapa nilai sisanya? Di kolom F, kita melihat hasil perhitungan pembagian antara pembilang dan penyebut dalam bentuk pecahan. 9 dibagi 2 akan menghasilkan nilai 4,5. Sementara 22 dibagi 6 hasilnya adalah 3/4/6. Dan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Karena mod itu untuk mencari nilai sisa dari pembagian, terlihat ada 2 data yang mengandung nilai pecahan, yaitu data pertama, pecahannya adalah 1/2, dan data kedua, pecahannya adalah 4/6. Sama saja misalnya kita pakai logika untuk data kedua misalnya. Bila 6 dikali 3, maka akan menghasilkan 18. Sehingga 22 dikurangi 18 hasilnya adalah 4. Dan nilai sisa 4 inilah sebagai hasil dari rumus MOD. Sementara untuk data ketiga, terlihat tidak ada nilai sisanya. Sehingga hasil rumus MOD adalah 0. Kita masuk ke studi kasus. Misalnya, kita ada hasil produksi barang sesuai kolom F. Dan di kolom G, kita ingin cek berapa nilai sisa masing-masing box untuk menampung hasil produksi di kolom F. Taruhlah kita punya 3 jenis box, berikut dengan isi tiap-tiap boxnya. Kita akan uji box mana yang sebaiknya kita pakai. Di sel F2, saya sudah membuat data validation yang berupa drop-down list atas jenis box di kolom B. Sedangkan sel G2, saya memakai rumus VLOOKUP untuk mengambil nilai dari masing-masing box yang terpilih di sel F2. Fitur data validation dan rumus VLOOKUP sudah dibahas di tutorial terpisah di channel ini. Silahkan lihat di deskripsi video ini atau klik link di sudut kanan atas video ini. Kita lanjutkan. Kita akan hitung ada berapa box yang isinya tidak penuh. Kita buat rumus MOD untuk sel G5 sampai G11 dengan blok sel-selnya. Lalu masukkan rumus MOD dengan pembilangnya adalah sel F5 dan penyebutnya adalah sel G2. Kita absolutkan sel G2-nya agar tidak berubah alamat selnya. Kemudian tekan Ctrl Enter. Di sel G12, kita akan jumlahkan hasil-hasil MOD di sel G5 sampai G11 dengan rumus SUM. Lalu di sel G13, kita akan hitung jumlah box yang tidak diisi penuh dengan ambil data hasil rumus MOD yang tidak bernilai 0. Kita akan menghitungnya dengan rumus COUNTIF. Kemudian range-nya adalah sel G5 sampai G11. Lalu kriterianya adalah tidak sama dengan 0. Kita akan analisa atas hasil rumus MOD. Bila kita pilih box 1, maka terdapat total nilai sisa sebanyak 18 pieces yang berasal dari hasil rumus MOD di sel G5 sampai G11. Dengan kata lain, kita perlu tambah box untuk masing-masing nilai sisanya. Atas nilai sisa di masing-masing tanggal produksi, total tambahan boxnya adalah 6, yang isinya tidak penuh. Misalnya di tanggal 2 Mei, kita perlu satu box yang mana seharusnya diisi 5 pieces, tapi cuma diisi 4 pieces. Artinya, kita perlu tambah satu box yang tidak diisi penuh, yaitu 5 pieces. Seperti di tanggal 2 Mei, tanggal 3 Mei,
dan seterusnya. Sehingga total tambahan boxnya adalah 6. Bila kita gunakan box yang kedua, maka kita perlu tambahan box yang tidak diisi penuh berjumlah 2 box. Sementara itu, bila kita pakai box yang ketiga, maka kita perlu tambahan box yang tidak diisi penuh sebanyak 4 box. Dengan mempertimbangkan tambahan box yang tidak diisi penuh, sebaiknya kita pilih box yang kedua. Kasus berikutnya, kita ingin hitung angka kelipatan di output produksi sesuai jenis box. Misalnya di sel F5. Apakah angka 49 ini merupakan angka kelipatan 8? Atau dengan kata lain, apakah angka 49 habis bila dibagi 8? Kita sudah membuat rumus mod di kolom G. Bila angka-angka di kolom output ini habis dibagi 8, maka rumus modnya pasti bernilai 0. Sehingga di kolom H5 sampai H11, kita bisa gunakan rumus if. Blok sel H5 sampai H11, kemudian masukkan rumus if, lalu logical testnya adalah G5 sama dengan 0. Kemudian value if true-nya, kita masukkan teks ya, dan value if false-nya, kita masukkan teks tidak. Lalu tekan Ctrl Enter. Dan terlihat angka 48 ini merupakan kelipatan 8. Sementara angka 49 bukan kelipatan 8. Kasus berikutnya, untuk mengetahui angka ganjil ataupun genap, pada prinsipnya sama. Dengan kita memakai rumus if, lalu masukkan rumus mod, dengan pembilangnya adalah output produksi, dan penyebutnya adalah angka 2. Dengan penjelasannya adalah, jika rumus mod ini bernilai 0, maka menghasilkan nilai genap. Dan jika tidak, maka menghasilkan nilai ganjil. Kita akan masuk ke rumus mod tingkat lanjut. Kita punya 2 tabel data yang berisi pembilang, penyebut, dan juga rumus mod. Di tabel 1, dengan pembilangnya yaitu 1 dan minus 1, serta penyebutnya adalah 3 dan minus 3. Maka rumus modnya menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Ada yang positif, dan juga yang negatif. Sama halnya dengan rumus mod di tabel kedua. Bila kita tidak perlu tahu dari mana nilai-nilai mod ini berasal dan menyerahkan saja perhitungannya kepada Microsoft Excel, maka tutorial rumus mod sudah cukup sampai di sini. Tapi bila kita ingin tahu bagaimana cara perhitungannya, baik dengan memahami rumus matematikanya ataupun dengan cara awam, maka kita bisa melanjutkan tutorial ini. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah memahami rumus mod sesuai logika matematikanya. Kita akan buka browser untuk melihat dokumentasi dari Microsoft atas rumus mod. Rumus mod berasal dari perhitungan pembilang atau number, disingkat N, dikurangi dengan penyebut atau divisor, disingkat D, lalu dikalikan dengan pembagian antara pembilang dan penyebut, yang dibulatkan hasil perhitungannya dengan rumus integer atau rumus in. Oke, kita kembali lagi ke spreadsheet Excel. Di sini saya sudah tuliskan rumusnya sesuai dokumentasi Microsoft. Link dokumentasi Microsoft bisa dilihat di kolom deskripsi video ini. Untuk mengetahui hasil rumus mod, pertama-tama, kita hitung dulu hasil pembagian antara pembilang dan penyebut, yang mana sudah saya lakukan di sel B10 sampai B13. Contoh di sel B10. Rumusnya adalah pembilang di sel B5, dibagi dengan penyebut di sel C5. Di sel B11 merupakan pembagian antara pembilang di sel B6, dan penyebut di sel C6. Sel-sel berikutnya pun sama.
Berikutnya, kita akan bulatkan hasil pembagian tersebut dengan rumus in atau integer seperti yang ada di sel C10 sampai C13. Perlu diingat bahwa pembulatan rumus in atas suatu angka yang bernilai positif, maka akan dibulatkan ke bawah. Sementara itu, bila angkanya negatif, maka akan dibulatkan ke atas. Misalnya angka di sel B10 atau sel F10, di mana bila dilakukan pembulatan menggunakan rumus in, maka akan dibulatkan ke bawah, yaitu 0 untuk angka 0.33 atau 2 untuk angka 2.25. Sementara itu, bila angkanya negatif, maka hasil pembulatannya adalah pembulatan ke atas, yaitu minus 1 untuk minus 0.33 dan minus 3 untuk angka minus 2.25. Dari sini, kita sudah bisa menghitung hasil dari rumus in atas pembagian pembilang dan penyebut, sesuai di kolom C atau kolom G. Sehingga untuk tabel 1 misalnya, nilai dari rumus mod untuk data di baris kelima, yang mana hasilnya adalah 1, berasal dari rincian perhitungan N, yang mana bernilai 1, dikurangi dengan D, atau bernilai 3, dikalikan dengan rumus hasil in. Jadi, 1 dikurangi 3 kali 0, sama saja dengan 1 dikurangi 0. Maka menghasilkan nilai 1. Untuk tabel baris 6, yang mana hasil rumus modnya adalah 2, berasal dari perhitungan yang serupa, yaitu minus 1 dikurangi 3 kali minus 1, atau sama dengan minus 1 dikurangi dengan minus 3, atau sama saja dengan minus 1 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah 2. Dan untuk baris-baris selanjutnya, memakai logika yang sama. Silahkan pause video ini untuk memastikan perhitungan di tabel kedua, apakah rincian perhitungannya sudah benar. Cara kedua untuk memahami basis perhitungan, yaitu dengan cara awam seperti saya. Saya menggunakan logika min-max untuk penyebutnya. Mungkin istilah min-max ini kurang tepat, karena istilah ini saya buat sendiri, mengingat saya orang awam. Bila ada istilah atau cara lain, silahkan di-share di kolom komentar ya. Cara kedua ini muncul karena saya kurang suka untuk menghafalkan rumus sesuai dokumentasi Microsoft. Sering lupa tepatnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk cara kedua, saya gantian untuk membahas tabel yang kedua. Maksud min-max menurut saya di sini adalah perkalian penyebut, yaitu angka 8, dengan angka X misalnya, di mana nanti hasil perkaliannya mendekati nilai pembilang. Seperti di sel L1 sampai L3, saya sudah hitung perkalian angka 8 dengan angka-angka yang hasilnya mendekati nilai 18 atau nilai dari angka pembilang. Di mana bila kita lihat, nilai 18 atau angka pembilang berada di antara angka 16 dan 24. Angka 16 ini saya namakan nilai min atau batas bawah, dan angka 24 saya namakan nilai max atau batas atas. Dan selanjutnya, saya hitung hasil bagi atas pembilang dan penyebut, seperti yang sudah saya lakukan di sel J7 sampai J10. Bila hasilnya adalah positif, gunakan penyebut min, di mana hasil perkaliannya adalah 16. Sementara itu, bila hasilnya negatif, gunakan penyebut max, di mana hasil perkaliannya adalah 24. Selanjutnya, kita akan kurangkan nilai pembilang dengan hasil min ataupun hasil max. Dalam pengurangan ini, kita abaikan tanda negatif ataupun positif dari nilai pembilang. Nanti saya jelaskan. Sehingga untuk tabel 2 baris ke-7, yang mana hasil pembagiannya adalah positif, maka rumus mod saya ganti dengan angka 18 dikurangi 16, sehingga hasilnya adalah 2. Sementara itu untuk baris 8, karena hasil baginya adalah negatif, pengganti rumus modnya adalah 18 dikurangi 24, atau sama dengan minus 6.
Nilai-nilai hasil pengurangan inilah yang saya jadikan sebagai hasil rumus mod. Tapi perlu kita tahu dulu dokumentasi Microsoft untuk beri tanda positif ataupun negatifnya. Kita buka browser kembali. Kita lihat contoh rumus mod. Misalnya mod minus 3,2. Dimana kalau kita bagi pembilangnya, yaitu minus 3, dengan penyebutnya, yaitu 2, maka seharusnya menghasilkan nilai negatif. Tapi rumus mod di sini bernilai positif. Kita lihat penjelasannya, di mana nilai positif 1 ini sesuai dengan atribut dari penyebut, yang mana bernilai positif 2, sehingga hasil mod pun positif. Demikian juga dengan atribut penyebut di rumus yang terakhir, yaitu minus 2. Maka rumus mod pun bernilai minus 1. Dengan cara yang sama, kita akan terapkan atas cara kedua dari rumus mod ini. Kita kembali lagi ke spreadsheet Excel. Untuk baris 8, di mana hasil pengurangannya adalah minus 6, tapi karena atribut dari penyebutnya adalah bernilai positif, maka angka minus 6 ini kita ubah menjadi nilai positif. Demikian juga untuk baris 10. Nilai pengurangannya adalah positif, tapi atribut dari penyebutnya negatif, maka hasil rumus mod pun bernilai negatif. Dan bila kita lihat rumus mod di kolom H10, rumus mod memang menghasilkan minus 2. Untuk tabel 1, silahkan dicoba sendiri ya, dengan cara yang sama. Demikian tutorial rumus mod kali ini. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa.